Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan memilih seorang pemimpin, yaitu Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024, masa jabatannya sampai dengan 2029. Fenomena terjadi pada saat sekarang ini. Banyak sekali disinyalir kecurangan-kecurangan, fitnah-fitnah merajalela, dan macam-macam sebagainya. Untuk daripada itu, dalam konten kali ini, Al-Fakhir mengajak seluruh umat Islam untuk wall out, berjuang untuk memilih calon Presiden Republik Indonesia, tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kejadian-kejadian dari tahun 2019 sampai 2024 sekarang ini, umat Islam seringkali dimanfaatkan suaranya setelah didapat manfaat suaranya dari segelintir orang-orang yang mengharap suara dari umat Islam. Justru umat Islam dijelek-jeleki, difitnah, kemudian dijadikan yang tidak baik. Apakah itu dihina dari suara azan lebih merdu dari suara anjing? Dan macam-macam sebagainya, fitnahan-fitnahan merajalela. Bagaimana hal itu terjadi? Untuk daripada itu, wahai umat Islam, di tahun 2024 pada saat sekarang ini, khususnya pada tanggal 14 Februari, kita akan memilih hukum mereka yang menjelek-jelekan umat Islam, menghina umat Islam, mengecilkan umat Islam. Dengan cara apa? Ikuti cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-A'raf ayat 198. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khuzil afwa wa'mur bil urfi." Wahai hamba-hambaku, ya, jadilah pemaaf. Maafin mereka, maafin. Enggak apa-apa, maafin. Yang menjelekkan, yang mencaci maki, yang menghina ulama, yang memenjarakan ulama, yang memfitnah para umat Islam, maafin mereka. Wa'arid anil jahilin, tapi ada kelanjutannya, palingkan hukum mereka, jangan kita pilih. Untuk daripada itu, umat Islam harus wall out pada tanggal 14 Desember, pada saat 14 Februari yang lalu. Jangan salah pilih. Apalagi na'udzubillah min zalik, seandainya Anda umat Islam disogok untuk memilih seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukum Anda sekalian yang menerima sogok. Apakah itu sogokan dari berupa sembako, berupa uang, dan macam-macam sebagainya untuk dipilih orang yang memberikan sogok? Ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah ala rasi wal murtasi. Enggak dosa
orang yang menyogok, yang disogok nggak dosa. Tapi Allah melaknat. Allah melaknat kepada pemberi suap dan menerima suap. Allah melaknat kepada orang yang menyogok dan orang yang menerima sogokan. Anda mendapat sogokan 100.000 untuk membackup dia dengan jatah 5 tahun, sungguh hina Anda. Hanya uang 100.000 Anda mendapat laknat Allah. Hanya sekantong sembako Anda mendapat laknat Allah. Ya. Jangan dipilih pemimpin-pemimpin yang melakukan sogokan, karena tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Buya Helmi, sekali lagi, la'anullah 'ala rasi wal murtasi. Allah melaknat. Kalau Allah udah melaknat, pasti Allah masukkan ke dalam neraka Allah kalau dia nggak bertaubat. Orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas penerimaan suap. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, hoak merajalela menjelekkan salah satu pasangan calon yang amanah, yang jujur, dengan fitnahan dan semacam, kemudian menyogok supaya terpilih dan menyogok supaya dipilih calon pasangan pemimpin yang mungkin pernah menjelekkan Islam. Dia melakukan penyogokan dan dia melakukan sogokan dan macam-macam. Dia pernah korupsi dan macam-macam. Kita terbuai dengan rayuan, bujukan. Maka daripada itu, datanglah keputusan Majelis Ulama. Karena apabila keputusan Majelis Ulama yang telah disepakati salah, yang dosa itu ulamanya itu sendiri. Saya yakin, hakul yakin, fatwa Majelis Ulama tidak akan meleset karena dia membawa kepentingan Allah, bukan kepentingan dirinya sendiri. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun berada, fenomena saat sekarang ini terjadi, perlu Anda ketahui, syaitan laknatullah alaih yang dikirim oleh para dukun-dukun laknatullah alaih di jagat raya seluruh Indonesia ini telah bertebaran untuk supaya apa? Supaya bangsa Indonesia dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan dengan kiriman laknatullah alaih, yaitu dukun laknatullah alaih. Untuk daripada itu, sebelum pencoblosan, beristighfar kepada Allah, minta doa kepada Allah agar Allah menunjukkan siapa pemimpin yang terbaik menurut Allah dan dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bermanfaat bagi segelintir golongan. Kita lihat banyak sekali berita-berita yang menjelekkan umat Islam, kemudian banyak sekali yang memanfaatkan bansos, banyak sekali orang yang menyogok dan orang yang disogok, macam-macam caranya. Untuk daripada itu, ingat, 14 Februari umat Islam harus menghukum orang-orang yang pertama yang melanggar perintah Allah dan selalu berbuat kemungkaran, yaitu korupsi, nepotisme, dan manipulasi, serta kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Itu yang pertama. Menghukum, wa'arid anil jahilin, itu perintah Allah, bukan perintah Nabi. Palingkan, jauhkan, jangan dipilih. Wa'arid anil jahilin, bukan perintah saya, bukan perintah ulama, bukan perintah Nabi, bukan perintah Habib, tapi itu perintah Allah dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 198. Wa'arid anil jahilin. Hai hambaku, palingkan muka kalian kepada orang-orang yang telah melanggar perintah Allah, yang telah zolim, yang telah bodoh, yang telah korupsi. Sahabat Buya Helmi, yuk mari kita walk out, ikuti instruksi ulama agar umat Islam tidak dipitnah lagi dan tidak dijelek-jelekan sebagai intoleransi, padahal umat Islam cinta kepada negara, sebagai teroris,
dan macam-macam fitnahan-fitnahan yang menyakitkan. Sekarang inilah kita balas dendam. Sekarang inilah kita menghukum mereka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, serta komen dan share di konten YouTube Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.